A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma faqihna fiddin. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min huzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul siyam syahrul mubarakah, syahrul rahmah, syahrul ramadan, unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilin 'alaiha wal mu'allafati wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa banis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Sadaqallahul adzim. Al-Quran surah 9 surah Taubah ayat 60. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita, nikmat melihat, nikmat mendengar, nikmat melangkah, dan khususnya nikmat iman dan Islam, sehingga kita pada hari ini alhamdulillah masih menjalankan kewajiban kita di minggu pertama bulan Ramadan, yaitu thalabul ilmi. Semoga kehadiran kita di majlis taklim ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan baik kita, amal soleh kita untuk bekal kita nanti saat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam tak lupa kita limpah curahkan pada junjungan kita, suri tauladan kita semua, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga semoga terlimpah pada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, para imam, para ulama, dan umatnya di mana saja berada yang taat dan turut kepada ajaran beliau, insyaallah di antaranya kita semua. Alhamdulillah, di hari yang ke berapa, Bu? Ke-7 ya, Bu? Ya.
beda gaungna aya anu ti payun mah kadalapan. Saumna ti payun juga na. Anu saumna ti peker katujuh. Mangalah teu naon. Asa ulah teh kan bahasa lapan eta mah saya lembaran. Ya. Memang bulan Ramadan tahun ini kita harus betul-betul meningkatkan kesungguhan kita, keseriusan kita, kualitas, kuantitas kita di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang tidak lagi berlaku malam ganjil, malam genap. Milik siapa malam ganjil lah coba. Cek nanti payun, saumna dinten Sabtu, aya nanti malam genap. Cek saumna dinten Minggu, aya nanti malam ganjil. Aya Lailatul Qadar mau samalam supingna milik saha coba. Milik nanti payun, milik nanti peker. Bingung ya Bu, ya nama ya ngabingungkeun ka urang. Tapi bagi kita jangan melihat malam ganjil, malam genap. Yang penting mah istiqomah, insya Allah kebagian Lailatul Qadar. Ulah dicari-cari, oh ini belum 2 hijau, tadarusnya dari jam 2 wengi, kade subuh kekurangan. Ya, anu wajibna salat subuh kasiangan. Ya, anu sunahna kurang diudag-udag keras, ai wajib di ya lalaikan, ya jangan terjebak di sana. Ya. Jadi terus tingkatkan ya kualitas, kuantitas tadarusnya, ya. Kemudian qiyamul lailnya atau tarawihnya jangan sampai kendor. Ya. Kenapa? Karena tidak tahu gaib kalau rahmat dan Lailatul Qadar yang Allah turunkan kepada kita itu gaib, tidak ada yang tahu pasti. Yang pasti mah kalau kita istiqomah tidak berhenti, insya Allah kebagian. Ya, nah, itu adalah cara agar kita mendapatkan kemuliaan nanti di malam Qadar. Ya, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di tahun ini Ramadan, ya terasa sejuk, hujan wae. Ibu, alhamdulillah teu haus-haus teuing. Yang penting mah ibadahna khusyuk, ya. Hujan alhamdulillah, panas oge alhamdulillah, tetap tidak ada yang perlu kita sesali. Cuma memang di awal minggu ini hujan terus turun, ya, menyejukkan suasana ibadah saum kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kade abong-abong ku Allah Subhanahu Wa Taala di paparinan hujan terus we disimut apa dah bobo oge kenging nilai ibadahmu na bobo aya teh ibadahna rek tina bobo hukul gitu. Ya, tentu harus ada ibadah yang lain yang harus kita raih, ya. Tadarusnya Gus hatam sabar kali Bu. Masya Allah, saya menuju 2 salapan. Ya, anu juj 10, anu juj 10. Tajan, nah, kawan bupa asep kita pada 11. Padahal pas saya mau pabelit kan itu kan dia. Ya, ibu-ibu mana ada udah masak paling oke. Ya. Jadi diusahakan 1 juz itu kalau mau 1 juz itu mau sholat tarawih setengah juz, habis tarawih setengah juz, 1 juz teh, ya. Atau nanti habis sholat tarawih tadarus 1 juz, tilami itu setengah jam, ya, dari halaman istirahat lah, ngopi lah, besok ngopi mah, ibu sok ngopi tara, ya, nggak lama. Kalau hari ini udah hari ke-7, ibu tadarus karek menang 1 juz, itu mau nyampe, ya, ibu masa halaman terus istirahat, ada ibu, ya. Tetapi juga jangan tergesa-gesa sehingga menghilangkan tartilnya baca Quran. Ulang mentang-mentang hayang hatam 1 juz,
macana taktik toget terus dikebut nyantai baca mah, karena yang dinilai itu adalah tartilnya baca Quran ya, jadi satu hurufnya itu harus jelas ya, harus jelas, panjang pendek nah penting mah ya, insyaallah itu mendatangkan nilai kebaikan, karena ada dinilai lagi per huruf, lain per surat, lain per Quran, per huruf basmalah 18 180 nanti hari biasa Ramadan kali kena 10 tuh loba maca basmalah kuge komo lamun hatam satu Quran, betapa besarnya nilai pahala kebaikan yang Allah berikan kepada kita yang sedang melaksanakan saum. Maka tong sok asa-asa maca Quran teh meninjigan loba rek namatkeun teh ya. Bulan saum hari ini ya, bulan ini jangan dilewatkan komo sehari 1 jam saja jangan dilewatkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh pasien pun Nabi masak bari masak atuh dikir da teh hese subhanallah bareng ali tempe tutung subhanallah teh hese ya. Jadi napas kita digunakan zikir pahalanya berlipat ganda ya. Ini dimanfaatkan, jangan sampai bulan Ramadan ini lalu kemudian waktunya banyak terbuang dengan yang sia-sia. Artinya tidak digunakan ibadah bertasbih berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan juga disebut bulan berinfak, tidak hanya tadarus ya, maka infak terbaik pas saya disiapkan kotak rumahan ke barudak. Tong gede-gede cepat saya 500 sehari. Isian kebuka bareng ya, alhamdulillah pada 500 5.000 aya anu teu loba ya, kenal penting mah nyiapkeun ya, da barudak mah teh diajarkeun kumaha da jajan teu atuh ya, siapkeun we di situ ditagogeun geus pino alhamdulillah teh cing tua pino lain ngaralkeun tarawih mah da 10 jalmi atuh jeung barudak eta ge ya, alhamdulillah ya. Bulan berinfak, manfaatkan untuk berinfak. Itu kudu gede, yang penting mah rutin. Gede syukur atau di rutin lah. Ya, yang penting terus ya menyisihkan ya harta kita. Karena apa, bulan Ramadan ini mah segala dilipat gandakan kebaikan anak. Jadi hari ini disebut hari Ramadan digunakan untuk amalan-amalan semua yang Allah perintahkan itu nilainya sangat berlipat ganda. Ya. Nah kemudian nanti ada zakat fitrah, itu wajib rek nu beunghar rek nu miskin rek nu teu boga wajib kalau fitrah mah, karena itu mah zakat nyawa. Lamun anu lamun hoyong teu zakat fitrah anu teu nyawaan we. Jadi lamun nyawaan keneh mah rek miskin ge wayahna zakat fitrah, itu mah zakat pembersih yang diribakan, yang mengandung ya udah diberikan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala, cara lahir itu wayahna tetap di zakat fitrahan. Karena itu mah zakatnya zakat ruh ya. Nah, kalau memang tidak mampu, tidak punya daftar ka amil ya tong era hayang kebagian tapi urang teu daftar kayak untuk menang suku guru teu daftar ya, wayahna lamun teu daftar kan kadang-kadang teu kabagian. Urang mah dianggapna beunghar ya, alhamdulillah mudah-mudahan jadi doa beunghar ya. Nah ini wayahna fitrah nanti sebagai penyempurna ibadah saum kita. Urang geus tarawih tidak ketinggalan, tadarus hatam 2 kali hatam, baca Quran, salat wajib magis komo ya, saumna alhamdulillah teu bocor, tutup zakat fitrah. Kapan zakat fitrah dititipkan boleh dari awal, tapi kalau dibagikannya wayahnya setelah selesai saum. Jam 2 orang harus dibagikeun atuh cenah apa bisi teu kaburu masak. Emang rek mere sabaraha miliar. Mani ditumangkeun nu masak ya, paling 100.000 tinggi oge ya. Jadi jangan yang membuat aturan sendiri menimbang-timbang dengan pikiran ya manusia lamun teu dibulikeun urang mesti teu kabulikeun. Bukan isuk bisa keneh dibulikeun mah.
Ya, jadi tong dikarang-karang bagikan zakat fitrah itu setelah selesai bulan setelah selesai menjalankan ibadah saum dan sebelum sholat sunat Idul Fitri. Lamun dibagikan anak telatnya sholat Idul Fitri, namanya jadi sodako kan karunya nitip. Ya, dari zakat fitrah dibagi jadi sodako, ya tanggung jawab amil tetap ya. Maka jadi amil harus betul-betul bisa mengkondisikan ya pembagiannya. Nah, dalam kesempatan ini Pak Asep mengangkat surah At-Taubah ayat 60. Mudah-mudahan jadi ilmu bagi kita. Bisi ibu diangkat jadi amil zakat. Kerasa kena naon istri oke dah itu dicari. Ya, bimatu Pak Asep udah istri makanya jadi amil. Tenan naon itu udah mati tamanggol beas. Kadang nyatet kan biasa ya. Nah, kita harus tahu ya, nanti zakat itu untuk siapa? Ya, dalam agama Islam surah At-Taubah ada 8 asnaf, 8 yang berhak mendapatkan pembagian zakat ya. Yang pertama di dalam ayat ini Allah berfirman, innamas sodaqatu, sesungguhnya tiada lain as-sodaqatu, sodakoh itu yang dimaksud adalah zakat. Lil fuqara'i, yang pertama bagi fakir. Awas, jangan disamakan fakir dan miskin. Kan di orang mah kersa fakir miskin. Beda fakir jeung miskin. Fakir mah dari kata faker, tulang punggung. Jadi orang yang fakir itu seakan-akan tulang punggungnya itu patah, tidak berdaya. Ya, tidak bisa apa-apa lagi. Nah, itu yang disebut fakir. Kalau miskin dari kata sakana ya 10 diam. Saya tempat diamnya itu bergerak. Nah, dari kan itu tadi duit. Dekulin kamon gitu ayahnya ayatnya diam. Ya. Bedanya kalau fakir itu lebih lebih memerlukan daripada miskin. Kalau miskin masih bisa mencukupi setengah keluarganya, kalau fakir sudah sulit untuk mencukupi keluarganya. Jadi fakir dulu, makanya disebutnya fakir dulu. Ya, itu bedanya. Kemudian yang kedua baru wal masakin, orang-orang miskin. Kategori miskinnya tergantung ya keluarganya. Di sini harus jeli seorang amil itu. Ya, ada orang yang punya gaji 2 juta sebulan tapi budaknya 11. Kan beda. Eta mah gajina 1 juta tapi ngan sorangan teu boga budak. Kira-kira di pun mana, Bu? Gaji nu 2 juta apa nu 1 juta? Nu 2 juta padahal gajinya gede 2 juta, tapi tanggungan anak 11. Nah, di sini kita harus bisa memilah orang miskin itu seperti apa. Berat jadi amil teh. Ya, dilihat banding-banding sa RT ieu nu miskina saha wae disortir tanggungan anak sabaraha. Pandi urang mah ngabagikeun teh sarua. Nu tanggungan hiji 60.000, nu tanggungan 10 60.000. Ya. Nah, di sini tidak jelinya seorang amil. Apa penting meratakeun we? Tidak, yang disebut miskin dan fakir itu tergantung tanggungan hidupnya. Ya, nah ini yang harus diperhatikan. Yang ketiga adalah wal amilin, lain ambilin ya Bu ya. Jadi amil itu adalah ya, amil itu dari kata amala, pekerja zakat disebut teh amil. Mata ulah salah nyebut, ulah sebut ambilin. Makanya pengan bagian ngurus zakat tapi banyak diambilin. Makanya amil. Kalaupun maksimal amil itu 1/8. Dibagi we kelompokna, misalkan menang 1 juta, si dana terkumpul teh dina zakat fitrah teh bagi we 1/8. 1/8 dina 1 juta sabaraha Bu? 125 nya. 125. Ya 125 bagi we amilna misalkan 10 orang pekta 12.500 ewang. Ada amilna loba-loba ting atuh 12. Mun amilna duaan kita teh lumayan 125 dibagi 2 tuh 75 kurang kurang 60 500 ya. Nah, ini ya, jadi
Jadi amil itu ya harus bisa membedakan atau mengetahui haknya. Eta mah amil mah atuh pas eta mah amil oge boga mobil hakeun bae atuh dek boga mobil rek boga gedung bertingkat ge anu penting mah dia amil daek ngurus zakat meunang hakna tong digeureuh-geureuh aya amil mah kajabala mun lain amil ujug-ujug hayang geus boga kontrakan geus boga gedung mobil boga hayang kene cik atuh era ya. Nah ini yang harus kita beri pemahaman ya. Kalau dia sebagai amil terlepas status kaya dan miskin ada haknya 1/8 maksimal itu teh. Syukur-syukur yang leha. Kemudian yang keempat wal mu'allafati qulubuhum, orang yang dilunakan hatinya. Sia teh tadi teh heuras jelema non muslim keras hatena teh. Kemudian lunak hatena teh menang hidayah, kemudian dia masuk Islam. Maka di urang ti non muslim tadi disebut mu'alaf. Talamun geus asup muslim tong disebut mu'alaf wae atuh karunya. Pan geus asup muslim mah bukan seorang muslim. Lamun baru mau masuk muslim, dia tersentuh pengen masuk Islam, itu disebut mu'alaf namina. Tapi kalau mu'alaf ini sudah menjadi muslim, ulang disebut mu'alaf ya akhirnya jadi Islam karunya. Ya. Kapan dia mau jadi seorang muslim disebut kayak mu'alaf? Ya, maka bagi kita harus bisa membedakan posisinya mu'alaf itu seperti apa. Jadi mu'alaf ini adalah orang yang dilunakkan hatinya ya untuk memasuki Islam. Ya, diurang kalau ada kasih. Kenapa? Biasanya orang yang baru masuk ke muslim ya itu biasanya dibiarkan oleh agama yang terdahulunya. Nah, maka kita selaku orang yang seagama dengan yang baru masuk yaitu harus diraih, makanya mendapatkan jatah atau bagian dari zakat untuk memperhatikan orang seperti itu. Jangan orang kalau masuk Islam kita diperhatikan hanas ya orang tegas masuk Islam misalkan kemudian tadi diperhatikan akhirnya orang bisa balik lagi ternyata tidak disambut dengan kegembiraan ya. Nah ini hati-hati bagi kita harus bisa seperti itu. Yang selanjutnya adalah wafir riqab. Ar-riqab itu budak hamba sahaya ya. Urang mah meureun geus teu ayatnya kalau budak mah insyaallah terus teu aya terus bebas ya. Kemudian yang selanjutnya adalah wal ghorimin, orang yang ya berhutang diudak-udak hutang. Nah ini berhak. Tapi kan orang teh nyawa sareng boga hutang jeung teuna, makanya perlu daftar ke amil ya, ke pekerja zakat daftar. Abis itu gaduh taman lupa era geus aya mantong cicing we wayahna ngadua we kabagian alhamdulillah teu nya wayahna da teu apaleun amilna ya. Da biasana lamun nganjuk mah tar bebeja heula ka RT oge. Abi kerja di RT tara aya pun bebeja Pak abi bade ngiri di dieu tah lamun mayarna macet RT nu disumpingan teh abi cenah disumpingan ku penagih sumping ka Pak RT. Ai bapak cita aya nempo nganjukeun teh bebeja cita aya macet tah bebeja ka abi teh terus teh sorangan itu kene cicing eraeun. Ai tempo macet karek Pak RT dibawa-bawa air nginjemna cicing-cicing aya. Ya, nah ini yang bahaya itu seperti itu. Nah, maka yang ghorimin ini kalau diketahui oleh seorang amil wayahna mendapat bagian sekalipun misalkan kategorinya 3 jelema aya ya. Yang selanjutnya wa fi sabilillah. Fi sabilillah adalah orang yang berada di jalan Allah. Guru ngaji, pengurus masjid itu fisabilillah. Pembangunan itu fisabilillah, tapi orangnya yang mengurus ya, membangun masjid, membangun madrasah itu fisabilillah ya. Kemudian yang selanjutnya adalah wabnis sabil, itu ibnu sabil itu musafir. Ya musafir biasanya di perkotaan, ayah pemudik terlantar atau kecopetan atau kehabisan ongkos di perjalanan. Nah
maka itu kalau amil tahu itu mendapat bagian. Nah makanya kalau masjid-masjid raya di kota-kota itu disiapkan untuk Ibnu Sabil ini disiapkan, karena suka banyak yang mudik, kecopetan, kemudian kehabisan ongkos, itu biasanya dia lari ke masjid ya. Nah itu adalah yang berhak, ada 8 asnaf. Fariidatan minallah, ketetapan ini dari Allah, tidak bisa diganggu gugat. Kumaha anak yatim kan gitu diurang ya. Jadi ulah di bagian tina zakat aya anak yatim mah da beda dalilna, beda Qur'ana. Baik ke anak yatim mah ya punya nilai tersendiri, yang itu tanggung jawab para agniya, kaum yang kaya. Tina zakat kecuali dia sebagai orang miskin. Bisa jadi kalau sebagai orang miskin mah jangan disebut dari yatimnya. Jadi dalam hakikat status ini yatimnya jangan dibawa-bawa kalau mau dia bagian dari zakat, karena nggak ada di sini ya. Tapi ambilnya dari miskin atau fakir bisa mangga ya, tapi jangan disebut yatimnya, karena yatimah tidak termasuk di sini, melainkan harus menjadi ya kebaikan dari kaum agniya atau yang kaya. Memberi anak yatim, menyantuni anak yatim memiliki nilai kebaikan tersendiri ya, luar biasa itu. Makanya di dalam surah Al-Maun ada ya itu. Wallahu, dan Allah alimun, maha mengetahui, hakimun, maha bijaksana ya. Allah itu bijaksana. Semua asnaf yang 8 itu adalah atas kebijaksanaan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala agar diperhatikan oleh amil zakat. Di lingkupan RT, RW ya ada yang pengumpul zakat. Kalau data yaitu mangga disetorkan ke ya kelurahan, kecamatan, ke Pemkot. Kalau data mangga silahkan. Tapi kalau hasil dari pengumpulan zakat itu diutamakan untuk lingkungan sekitar ya. Maka kenapa Pak Syekh menghimbau kepada anak-anak agar menitipkan zakatnya di sini, itu agar kita bisa berbagi dengan lingkungan sekitar. Cekasana mah ulah ngagandengan ngumpul ai kabagian lingkungan sekitar piraku ya. Kadang-kadang orang kan berbuat kebaikan juga belum tentu dianggap baik, tetapi bagi kita punya nilai tersendiri, bisa memberi lingkungan di sekitar kita. Utamakan ya di lingkungan kita. Jamaah kita aya usul yaitu bayana Bu Ketua diinventaris siapa yang berhak ya. Ada pasti bahwasannya kan tahu ibu-ibu teh jika kekurangan padahal teh numpuk masna misalkan kan terang abi mah suka nabi kurotak-kurotak kan alomari ibu kan moal ya terang. Jadi harus ada koordinasi di antara ibu-ibu semuanya ya, yang berhak menerima mana diusulkan ya. Makanya kumpulkan zakat fitrahnya di lembaga kita, bagikan ya dengan masyarakat kita, kemudian dengan jemaah kita ya. Itu sebagai prolog dari pengajian hari ini. Misi ini diangkat, ibu-ibu dijadikan amil oleh lingkungannya masing-masing. Kalau sudah tahu aturannya, kita tidak akan bingung lagi, sanggup jadi orang jadi amil mah ya. Supaya apa? Supaya kita juga bisa menjaga amanat ya. Itu nilainya luar biasa.